Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihil kubra. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مماثل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus ayahanda Habib Muhdhar Segaf dan para habaib yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi cinta dan ta'zim kita kepada beliau-beliau. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, dan juga yang sama-sama kita hormati para pejabat di lingkungan Kabupaten Balangan, baik dari sipil maupun militer, serta para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menunjukkan betapa agungnya kedudukan baginda Nabi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj menunjukkan betapa tingginya maqam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mencapai satu maqam yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun dari hamba-hamba Allah, baik sebelum beliau daripada para nabi dan rasul, apalagi sesudah beliau. Makam itu adalah makamur ru'yah, makam melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran di penghujung ayat pertama daripada surah Bani Israel, Allah mengatakan, Innahu huwas sami'ul basir. Innahu, sesungguhnya dia Muhammad, sebagaimana dalam tafsir Marah Labid karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, innahu, sesungguhnya dia Muhammad, huwa, hanya dia as-sami' li kalamina, al-basir li dzatina. Hanya dia Muhammad yang mendengar kalam kami dan yang bisa melihat bagi zat kami. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di peristiwa Isra Mi'raj itu pula, sebagian hikmahnya adalah menunjukkan kemuliaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi melewati lapisan-lapisan langit, sampailah beliau di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi mau naik untuk menuju langit ke-7 dan seterusnya, Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis.
Lalu ditanya sebab beliau menangis, ternyata beliau teringat dengan kaum beliau Bani Israel yang masuk surga dari mereka hanya sedikit dibanding umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan umat thulutsu ahlil jannah ummatu Sayyidina Muhammad. Sebagaimana dalam hadis ummati thulutsu ahlil jannah au kama qala. Ujar Nabi, ummati, umatku, thulutsu ahlil jannah, sepertiga ahli surga. Sepertiga surga itu adalah umat Sayyidina Muhammad. 2/3 surga itu semuaan umat nabi-nabi sebelum umat Sayyidina Muhammad. Sepertiga itu banyak. Sepertiga itu banyak kita, jatah kita sebagai umat Sayyidina Muhammad nih. Sementara 2/3-nya bersamaan seluruh umat nabi-nabi sebelum Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Begitu sayangnya Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seakan-akan, sekali lagi seakan-akan Allah menjual murah surga yang sebenarnya begitu mahal nilainya. Artinya surga yang begitu mahal, yang mana bagi umat-umat Nabi lain begitu sulit mencapai surganya Allah. Sehingga di antara syariat mereka itu ada yang apabila mereka itu melakukan satu kesalahan, maka taubatnya harus menyerahkan nyawa untuk dibunuh sebagai tanda benar dalam bertaubat kepada Allah. Jadi ada syariat Nabi terdahulu itu kalau kita melakukan kesalahan, kita harus menyerahkan nyawa kita untuk dibunuh. Tapi dalam syariat Nabi, kadada bila sekadar kesalahan yang kadang menghilangkan nyawa orang. Macam apa aja kesalahan kita, apalagi kalau kesalahan kita hanya kepada Allah, begitu mudah Allah akan menghapus kesalahan kita berkat Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Banyak jalan untuk mencapai surganya Allah. Banyak jalan yang mudah yang Allah berikan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jalan yang mudah agar kita termasuk golongan ahli surga, agar kita mencapai surganya Allah. Jalan yang pertama, talabul ilm, menuntut ilmu. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma faqad salaka tariqal jannah. Barang siapa menjalani satu jalan yang dia menuntut ilmu di jalan itu, maka sungguh dia berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man arada ayyanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ila talibil ilm. Barang siapa hendak melihat orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka, lihatlah penuntut ilmu. Lihatlah penuntut ilmu. Maka alangkah beruntungnya seseorang apabila dibukakan hatinya oleh Allah
untuk menuntut ilmu. Siapapun dia, apabila hatinya dibukakan Allah untuk menuntut ilmu, maka orang itu orang beruntung. Karena berarti ada tanda pada dirinya bahwa Allah menghendaki dia untuk mencapai surganya Allah. Ada tanda pada orang ini bahwa di masa azali Allah telah menetapkan dia sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena itu siapapun kita, entah kita rakyat biasa, entah kita pejabat atau pengusaha atau pedagang atau ibu rumah tangga, jangan kada menuntut ilmu. Meninggallah kalau kawa, sambutlah kematian, sambutlah datangnya kematian kita dengan status kita sebagai penuntut ilmu. Jangan kita mati, status kita hanya sebagai pejabat yang tidak menuntut ilmu. Karena status pejabat kada ada jaminan kita ahli surga. Jangan kita mati hanya status sebagai pedagang. Jangan kita mati status kita hanya sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga biasa. Telah meninggal dunia saudara kita ini, beliau sebagai pedagang. Kenapa? Sagenang apa status pedagang itu? Telah meninggal dunia Bapak Anu bin Anu, beliau merupakan pejabat di daerah kita. Kaulah menyelamatkan dari pertanyaan munkar nakir, kaulah. Ujar munkar nakir, marrabbuka. Siapa Tuhanmu? Jangan akunya aku pejabat tinggi di daerah Belangan. Kaulah. Ada kawa. Jadi artinya siapapun kita, bila kita hendak selamat di akhirat, jangan kada punya status sebagai penuntut ilmu. Pejabat yang penuntut ilmu, pedagang yang penuntut ilmu, ibu rumah tangga yang penuntut ilmu. Itu maka apalagi di Belangan ini banyak majelis, alhamdulillah. Kada kawan nang jauh nang Parak. Ini nang Parak aja kada satu laki, nang jauh pula. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, jalan untuk kita memperoleh surga. Dan ini hadis Nabi. Bila lawan Nabi kita kada maasi, siapa lagi yang kita asih? Papadah Nabi kada kita dangari, siapa lagi yang kita dangari, siapa? Itu satu, penuntut ilmu. Nang kedua, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Nah, apa aja salawat asal dibaca dan istiqamahkan. Nah, apa aja salawat nang nyaman kita baca dan kita istiqamah. Barang aja hendak salawat nang paling handap sallallahu ala Muhammad. Amalakan itu orang nang amalannya salawat kadada nang matinya su'ul khatimah. Orang nang amalannya salawat kadada nang matinya itu tercabut iman. Bahkan Nabi mengatakan,
man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Atau kama qala Rasul. Barang siapa meninggalkan salawat kepadaku, sungguh tak salah jalan menuju surga. Tak salah jalan jangan. Jadi amalan yang apa aja bila kada ada salawatnya tak salah jalan, tak salah jalan. Almarhum guru sekumpul, beliau berkata, aku dijalankan guruku sampai kepada Allah dengan jalur salawat. Dengan jalan salawat. Dan dalam manakib beliau disebutkan, Abah guru sekumpul, Sidin mengamalkan dalail khairat itu mulai umur 13 tahun sampai wafat sahatam sehari. Itu dalail hanyar. Belum salawat-salawat lain. Kalau kita kada kawa banyak seperti guru sekumpul, paling tidak ini nang papada Sidin lawan murid Sidin. Bila kada kawa banyak tapi istiqamahakan saben hari, jangan kurang membaca salawat 50 kali saben hari. 50 kali. Napa fadilatnya napa? Ujar Sidin mengutip hadis Nabi yang artinya siapa bersalawat lawan aku ja Nabi 50 kali saben hari, istiqamahlah saben hari. Jadi ber 50 itu imbas sembahyang 10 kali sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 10 kali berarti 5 kali sembahyang 50. Fadilatnya kaina hari kiamat orang itu akan dicari Rasulullah dan dibawai Rasulullah bersalaman lawan Sidin. Nabi kena mencari. Nabi Sidin nang mendatangi. Maka nangaran mendatangi Nabi ini ngalih amun kada Sidinnya nang datang. Mun kada Sidinnya nang datang. Amun kita hendak mendatangi, jangankan Rasulullah nang uran nang paling sibuk karena hari kiamat tuh Rasulullah untuk menyelamatkan umat nenek. Karena Sidin pemegang syafaatul uzma, syafaat nang teragung, yang dengan syafaat Sidin hanya Allah membuka pintu, membuka perkara nang mana nang ahli surga urus saya kira sampai ke surga, nang mana nang ahli neraka birisakan saya kira sampainya ke neraka. Sebelum syafaat uzma Rasulullah itu, sebelum syafaatul uzma ampunnya Rasulullah ini itu 400 tahun Allah diamkan manusia di padang mahsyar. 400 tahun terdiam. Maka bakajal, maka bersasak-sasakan, betilanjang dalam keadaan kehausan, kelaparan, kecuali orang-orang nang di bawah naungan Allah, di bawah naungan arasnya Allah, maka orang-orang itu ada cagaran kehausan, ada cagaran kelaparan karena minuman-minuman surga, makanan-makanan surga dihidangkan kepada mereka. Orang-orang yang di bawah arasnya Allah kada akan betilanjang karena pakaian-pakaian surga didatangkan kepada mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dan termasuk orang yang di bawah arasnya Allah adalah orang-orang yang ketika meninggal dalam status penuntut ilmu. Nah karena itu jangan kada menuntut ilmu. Kita bolehkan ke masalah pertama tadi. Bila status hanya sebagai pedagang, sebagai panurihan, sebagai petani, sebagai pejabat, sebagai pegawai tambang, mati status nang itu aja cagaran di padang mahsyar 400 tahun, kehausan, kelaparan, betilanjang, baka kajalan. Ayo 400 tahun
ini hadis. Guru banyak, majelis banyak. Kenapa kada menyempatkan waktu hadir ke majelis? Apabila lagi kita ini meluangkan waktu untuk keselamatan kita di akhirat, sibuk dengan dunia. Dunia ini kada salawasan. Dunia ini cagaran kita tinggalkan. Pasti ini tuh. Dan kehidupan yang sebenarnya, wa innad daral akhirah, napa? Lahuwal hayawan. Negeri akhirat itu nang kehidupan nang sebujurnya, nang kita kada akan kematian lagi, kita kada cagaran mati lagi salawasan di situ. Amun dunia nang ini siapa paling lawas? Antara 60-70 aja. Yaitu kita kada kau menyisihkan waktu lah. Dan termasuk orang nang cagaran salamat di akhirat adalah orang nang didatangi Rasulullah, dibawa Rasulullah bersalaman lagi. Artinya apa? Rasulullah nang maambile. Bila Rasulullah tuh maambile, keluar inya dari kesusahan padang mahsyar tuh Rasulullah nang mencari. Apa amalannya? Salawat 50 kali sehari. 50 kali sehari. Ada tak amalakan juga apa? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itu di akhirat amun hendak melihat surga sebelum mati. Salawat juga amalannya 1000 kali sehari. Istiqamahkan sallallahu ala Muhammad, imba sembahyang 200 misalnya, 5 kali sembahyang 1000, binian kah lakian kah orangnya. Bila belum melihat surga, panjang aja umur masih cegeran, tanang aja. Tapi bila sudah melihat surga, nah bersia-sia apa itu lagi sudah. Nah, orang bahar itu tahu cegeran mati. Aku kan hendak bulik jeba pada. Itu napa nih tuh? Salah satunya faktornya mungkin ketiganya bepada aku hendak buliknya sudah melihat surganya. Sudah melihat surga. Barang siapa bersalawat kepada Nabi 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Kada akan mati sehingga melihat tempatnya di surga. Tempatnya di surga. Bila melihat tempat seorang di surga, dunia ini kada ada nilainya lagi. Hanta melihat dunia nang ini, kada sakit hati meninggalkan dunia ini, kada sakit hati. Ayo rumah harap macam apa aja, tapi melihat istana seorang di surga, istana seorang di surga, bataknya aja dari emas, koralnya aja, mun kita batu koral tuh mencampur itu intan permata. La maudhi'una li ahadikum bil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat sandal kalian di surga aja Nabi lebih baik daripada dunia dan isinya. Ayo. Salawat, amalkan salawat. Ini jalan yang mudah sekira kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jalan yang mudah ke surga, jalan yang mudah ke surga, mahabbatul auliya was salihin. Cinta para wali, cinta orang-orang saleh. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, yuhsyarun al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang bersama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan orang hadir pada malam hari ini nang hadir nang pada malam hari ini, dan kita juga kadang melupakan juga orang-orang nang berkorban harta tenaga sehingga terlaksana acara pada malam hari ini.
para warga yang telah menyiapkan rest area bagi jemaah nang datang pada malam hari ini, ibu-ibu majelis nang sudah menyiapkan beberapa hari untuk menjamu para hadirin hadirat jemaah majelis haul pada malam hari ini. Mudah-mudahan baik nang hadir, baik panitia, baik jiran tetangga, mudah-mudahan termasuk golongan pecinta para wali dan orang-orang saleh, sehingga berkat para wali dan orang-orang saleh mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita berkumpul, mudahan di dalam surga kita pun berkumpul. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kiranya ini bisa ulun sampaikan. Salah hilap minta maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa hudan wa tawfika. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil umur wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa amana minal ajab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fima baqiya minar rajabi wa sabana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana ma baqiya minar rajabi wa sabana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fima baqiya minar rajabi wa sabana wa balighna ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Para jemaah yang belum dapat nasi bepada ke panitia, jangan kada mengambil nasi. Berkah haulan, berkah orang-orang saleh, berkah para aulia ada di sana. Karena niat orang itu untuk menjamu yang hadir, dan ujar ulama hakikatnya makanan yang di haulan ini wali itu yang menjamu. Makanan di acara haul hakikatnya adalah wali yang kita hauli yang menjamu kita. Kita